Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran kita hari ini di tema 3 subtema 1 ya anak-anak. Kita belajar untuk subtema kita di subtema 1 PPKN pada pagi hari ini. Di tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita nanti akan belajar tentang hak dan kewajiban dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu, Van ingatkan untuk melakukan presensi di kelas masing-masing, melakukan renungan di kelas masing-masing, dan persiapkan bukunya. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 151 ya, untuk muatan PPKN ya. Nah, sebelumnya Bu Fani akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Anak-anak bisa cermati dengan baik dan usahakan kalian cari tempat yang nyaman untuk belajar. Oke, kita mulai dari hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan ya. Nah, di halaman 151 hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan itu di sini ada yang namanya bahan memanfaatkan dalam bentuk bahan makanan, menghasilkan oksigen, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kewajiban dalam memanfaatkan ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Tentu kita juga butuh yang namanya di kehidupan kita butuh yang namanya tumbuhan untuk memfilter udara-udara yang kita hirup ya. Kita memiliki hak dan kewajiban tentunya ya atas tumbuhan tersebut. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Jadi bukan berarti ketika kita punya hak untuk memanfaatkan tumbuhan, kita mengeksploitasi, kita merusak, kita menggunakan sebanyak-banyaknya. Itu tidak boleh, itu tidak benar. Maka kita juga harus menggunakannya dengan bijak, dengan cara menjaga, merawat, dan melindungi tumbuhan. Nah, untuk penghasil oksigen sendiri, di sini disebut bahwa pepohonan memiliki cara untuk menghasilkan oksigen dan memfilter CO2 di kehidupan di lingkungan kita. Nah, lalu ada hutan lindung dan taman kota ya. Kita perlu yang namanya hidup berdampingan dengan alam. Nah, untuk bahan makanan sendiri kita bisa memanfaatkan sebagai akar, batang, daun, dan buah ya. Kan tumbuhan punya beberapa bagiannya, yaitu akar, batang, daun, dan buah. Nah, kita kalau makan dari buah apel misalnya, kita bisa makan dari buah apel. Terus kita misalnya kita mau makan daun ya, kita makan daun bayam ya. Lalu kalau untuk batang kita bisa menikmati tebu ya yang dihasilkan dari batangnya. Nah, kalau akar seperti umbi-umbian ya. Oke. Namun kita juga wajib menghemat penggunaannya. Di sini dikatakan bahwa kertas berasalkan dari batang pohon. Jadi kita harus hemat menggunakan kertas ya, agar tidak terjadi banyak penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan berkurang. Oke, selanjutnya kita masuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Kalian bisa buka halaman 58 ya. Oke, halaman 58. Silakan dibuka halaman 58. Nah, di sana kita akan melaksanakan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Yang di sana Bu Fani tuliskan dalam slide ada 5 cara ya yang secara umum untuk melaksanakan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Yang pertama, mengurangi dampak pemanasan global ya. Jadi anak-anak harus menggunakan bahan misalnya bahan kimia misalnya untuk membersihkan rumah atau membersihkan lingkungan. Nah, seperti pupuk juga kan mempengaruhi
pemanasan global. Jadi anak-anak kalau misalnya di rumah usahakan pakai produk-produk yang dari alam gitu ya, biar misalnya kita membuang bahan-bahan yang bersifat kimia itu bisa merusak lingkungan seperti struktur tanah, struktur udara, struktur tumbuhan yang tumbuh di tanah tersebut ya. Yang kedua, sumber oksigen. Nah, kita patut sekali menjaga sumber oksigen kita ya. Kalau di rumah kita punya lahan, maka kita wajib yang namanya punya tanaman gitu ya. Setidaknya kita punya tanaman agar apa? Agar membantu kita di lingkungan kita oksigennya jauh lebih baik, jauh lebih bersih gitu. Yang ketiga, menyimpan air dalam tanah. Ya, ada yang namanya air tanah ya, seperti sumur ya. Kalau mengambil air sumur itu menunggu ya, kalau kemarau sekali airnya tidak ada, tapi ketika musim hujan airnya banyak karena tanah bisa menyerap air. Tapi itu tetap dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dipergunakan dengan bijak dan sesama. Yang keempat, menyerap polusi udara. Ya, tumbuhan itu dimanfaatkan untuk menyerap polusi udara ya. Seperti apa yang kita lihat di lingkungan kita, banyak kendaraan bermotor, banyak mobil, banyak asap pabrik ya, pengolahan limbah. Nah, itu yang menjadi polusi udara. Jadi kita wajib bagaimana cara kita biar terhindar dari polusi udara, yaitu kewajiban kita menanam, misalnya menjaga tumbuhan, merawat tumbuhan, memperbanyak tumbuhan, bahkan bisa menanam tumbuhan ya. Lalu yang kelima, mencegah banjir ya, dimana kita wajib dan berhak biar tumbuhan yang kita jaga, tumbuhan yang kita rawat itu tuh terus ada, terus kokoh gitu ya, karena itu adalah penopang kita. Kita berhak juga dilindungi oleh tumbuhan, biar tumbuhan-tumbuhan itu menyerap air ketika hujannya deras, biar tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor seperti itu anak-anak. Nah, dan kita masuk yang ketiga adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tahu kan apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Terlebih anak-anak itu seorang anak di rumah, bahkan seorang kakak, bahkan ada seorang adik, bahkan anak-anak itu juga seorang pelajar. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tumbuhan di lingkungan kita ya? Oke, anak-anak bisa buka halaman 165, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita ya, berarti kita patut menjaga lingkungan kita tetap bersih, nyaman, asri, sejuk ya, terhindar dari polusi yang tadi, bahkan terhindar dari bencana alam ya. Misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk tentunya. Selain udara di lingkungan kita tambah sejuk, tambah sehat, oksigennya berlimpah ya, kita bisa menikmati, oh aku punya tumbuhan, rumahku jadi lebih indah, jauh lebih asri jika tumbuhan itu adalah tumbuhan berbuah ya. Nah, anak-anak bisa menikmati hasilnya seperti itu ya. Caranya dengan menyirami secara rutin dan memberikan pupuk dengan teratur agar subur. Karena jika tidak rutin disiram atau diberi pupuk, nanti tumbuhan-tumbuhan anak-anak akan mengalami yang namanya layu ataupun sakit gitu ya. Kalau misalnya anak-anak sakit kan tidak enak ya, apalagi tumbuhan yang nggak bisa bicara ya. Nah, tumbuhan kan tidak bisa bicara, jadi dia tidak bisa mengeluh, tapi dia bisa menunjukkan apakah tumbuhan itu sehat atau tidak. Nah, bahkan lama-lama bisa mati. Jika ada kering segera dipotong agar tidak menyebar ke bagian tumbuhan lainnya, serta diberi pupuk dan rajin disirami. Oke.
Selesai kita di pembelajaran PPKN hari ini. Bu Fani ucapkan terima kasih. Jangan lupa kerjakan worksheet-nya. Tuhan Yesus memberkati.